Sebelumnya, saya Sabita Syeda Hafid dengan NIM akhir 071. Di sini saya akan melanjutkan bagaimana penggunaan Disko. Jadi, setelah melakukan instalasi dan registrasi, tampilan Disko akan seperti ini. Kemudian, untuk load data, kita bisa pilih Open File, lalu pilih data yang ingin kita gunakan. Di sini saya menggunakan Purchasing Example.csv. Akan tampil seperti ini, kemudian klik Start Import. Akan tampil seperti ini. Di sini kita berada di tab Map. Kita bisa lihat visualisasi dari alur proses event log data yang kita punya. Di sini kotak menunjukkan aktivitasnya dan panah menunjukkan transisi dari dua aktivitas. Lalu angka di kotak ini menunjukkan frekuensi aktivitas dan angka pada panah menunjukkan jumlah kasus untuk alur dua aktivitas. Nah, misalnya ini terdapat 608 events untuk repurchase requisition, lalu terdapat 374 kasus dari Great Purchase Requisition ke Analyze Purchase Requisition. Kemudian di sebelah kanan kita bisa mengubah detail dari activities dan batch-nya. Jadi semakin besar persentase itu akan semakin detail seperti ini. Jika semakin kecil dia akan lebih general seperti ini. Lalu di bagian bawah kita bisa pilih untuk show atau tampilannya. Di sini ada pilihan absolute frequency, cache frequency, max repetition, dan cache coverage. Misalnya kita pilih cache frequency, warnanya akan berbeda. Di sini mengikuti yang ada di bagian sini. Jadi semakin besar frekuensinya, maka dia akan semakin gelap. Baik, selanjutnya bagaimana melihat informasi statistiknya, kita bisa ke tab statistik di sini. Jadi kalau kita klik seperti ini, terdapat 3 pilihan, overview, activity, dan resource. Untuk overview seperti ini, di sini kita bisa melihat secara keseluruhan. Di bagian kanan kita bisa lihat jumlah events, cache, activities, median cache duration, mean cache duration, start, dan end-nya. Untuk data ini terdapat 9.119 event, 608 cache, dan 24 activities. Lalu di bagian bawah kita bisa lihat tabel yang menunjukkan events, variance, started, finish, dan duration untuk setiap case-nya. Di sini kita juga bisa pilih variance. Jadi dari 608 case ini ada 98 case yang unik. Kita bisa lihat untuk case-nya, events, median duration, dan mean duration setiap variannya. Lalu di sini kita bisa lihat grafik. Ada beberapa pilihan, kita bisa pilih mau melihat grafik mengenai apa. Lalu pada bagian activity, di sini menunjukkan analisis per aktivitasnya. Tadi terdapat 24 aktivitas, lalu juga ada jumlah minimal frekuensi, median frekuensi, mean frekuensi, maksimal frekuensi, dan frekuensi standard deviation-nya. Di bagian bawah juga terdapat tabel yang menunjukkan frekuensi, relative frekuensi, median duration, mean duration, dan duration range untuk setiap activity. Kita juga bisa pilih untuk first in case-nya dan last in case. Lalu grafiknya juga kita bisa pilih mau mengenai apa, seperti ini. Lalu untuk resource ini menunjukkan siapa atau resource yang melakukan aktivitasnya. Sini kita bisa lihat jumlah resource-nya ada 27, lalu ada minimal frekuensi, medium frekuensi, mean frekuensi, maksimal frekuensi, dan frekuensi standard deviation. Sini kita bisa lihat frekuensi, relative frekuensi, median duration, mean duration, dan duration range untuk setiap resource-nya. Kemudian kita bisa pilih untuk yang first in case dan last in case. Kita juga bisa lihat grafiknya, bisa pilih mau mengenai apa, seperti ini.
Kemudian ada tab cases, di sini kita bisa pilih untuk melihat detail case-nya mana. Jadi di sini kita bisa pilih variance-nya. Tadi kita tahu ada 98 case berbeda, lalu setelah itu kita bisa pilih case-nya. Misalnya varian 3 di sini ada 63 cases. Kita pilih case 151. Nanti dia akan menunjukkan berapa jumlah events-nya, start-nya, duration, active time-nya. Dan juga akan menampilkan graph alur dari prosesnya dan juga tabelnya seperti ini. Mungkin sekian penjelasan mengenai penggunaan Disco. Terima kasih.